saya berdiri di sini untuk menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup, saudara. Amin. Tuhan Yesus itu ada. Saya belum pernah melihat, tapi saya mengalami kehidupan Tuhan di dalam hidup saya, di dalam istri saya, di dalam keluarga saya. Kalau di Full Gospel ada slogan orang-orang terbahagia di dunia, itu bukan slogan, saudara. Kita bisa mengalami, salah satunya saya orangnya. Ini luar biasa. Bukan karena saya bisa apa, bukan, saudara. Karena Tuhan Yesus sayang sama saya. Amin. Dia sangat ajaib, tidak kelihatan tapi bisa dialami. Dia satu pribadi yang luar biasa. Saya tidak pot-pot. Saya mau jelasin itu dulu karena kesaksiannya tentang Yesus saja di dalam hidup saya. Tidak ada yang lain. Yang lain nggak bisa dibanggakan apa-apa karena saya nggak bisa apa-apa. Tapi Dia yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi ini, yang serba bisa. Kalau saya boleh berdiri di sini, semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Itu bukan teori, tapi kenyataan. Tuhan itu baik. Kebaikannya waktu demi waktu kita alami. Dasarnya begini, saudara. Di dalam kehidupan itu kan ada masa-masa yang bagus, masa-masa yang menyenangkan. Semua puji Tuhan, haleluya, saudara, kalau senang. Apalagi diberkati, di akun BCA-nya tiba-tiba ada duit masuk, itu kan senang semua. Apa saya sendiri yang senang? Semua senang. Nah, rupanya di dalam kehidupan percaya kepada Tuhan itu ada masa-masa juga yang kita nggak bisa kontrol. Masa-masa yang nggak enak, saudara. Tapi masih memuji Tuhan. Karena apa? Dia baik. Kita nggak bisa apa-apa. Saya mau cerita kesaksian saya ini, saudara. Tuhan percaya saya untuk mengelola satu pabrik aerosol dan non aerosol produk. Produknya kayak begini, saudara. Sesuatu kalau yang disempecet nyemprot ini aerosol. Nah, untuk memproduksi produk ini bukan saya ambil di hardware, saya lihat terus saya tiru begitu, bukan, saudara. Tuhan sekolahin saya di Jepang, saudara. Saya ini orang kampung, tadi sudah dikasih tahu dari Kota Malang. Orang kampung, tapi Tuhan angkat saya untuk sekolah ke Jepang. Saya dapat beasiswa dari Jepang. Siapa saya? Bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi Tuhan yang ngajarin saya untuk sekolah. Tadi puji Tuhan, saya lulus dari Tokyo University of Science. Itu 5 tahun di sana sama belajar bahasa Jepang. Sehingga masuk saya ngomong sama profesor saya sebelum pulang, saya tidak mau pulang begitu aja. Saya ingin belajar teknologi produk apa yang bisa dibuat di Indonesia, karena di Indonesia ini raw materialnya sangat banyak. Apa-apa aja, bahan itu ada, tapi yang buat nggak ada. Yang banyak orang trading, datengin dari China lah, dari Amerika lah, dari Eropa lah, didatengin, dibeli sama orang Indonesia. Nah, saya punya kerinduan bikin produk. Ini salah satu produk. Tolong ditayang nomor 1. Nah, ini produk-produk yang saya buat. Sampai sekarang kurang lebih ada 60 macam produk. Untuk otomotif, untuk household, untuk car care, untuk yang dipakai manusia. Ini salah satunya tadi pengharum ruangan. Terus kita juga ada produksi fuel additive. Fuel additive itu dituangin di mobil. Kebetulan teman-teman di bidang otomotif jadi ngerti. Supaya mesinnya halus, supaya mesinnya awet,
bensinnya hemat, gitu-gitu saudara. Nah, Tuhan percayakan kurang lebih 60 macam produk. Karena Tuhan saya bisa. Saya backgroundnya bukan kimia, saya backgroundnya mathematics. Nah, diaja begitu, Tuhan percayakan satu pabrik di daerah BSD sana, kurang lebih luasnya nggak besar, cuma 800 meter, tapi compact manufacture, di mana sistemnya Toyota saya pakai, sistem just in time. Bahan hari ini masuk, besok diproses, besok lusanya dikirim. Jadi begitu cepat. Kalau ngomong jujur dalam hati, cita-cita saya sudah tercapai. Karena waktu SMA saya ingin, Tuhan satu hari kelak saya ingin punya pabrik gitu aja. Nah, pabrik ini bukan warisan. Maksudnya orang tua saya ngasih duit itu bukan. Semua dari Tuhan. Saya tahu itu dari Tuhan, bukan dari papa mama saya. Nah, setelah dirintis sekian tahun, kurang lebih 16 tahun setelah pulang dari Jepang, fotonya kayak begini dong. Foto, nah ini karena kecil tapi efektif. Pegawainya cuma 4 yang kerja mesinnya aja, full otomatis. Mesinnya saya bawa pulang dari Jepang. Pipa-pipanya saya bawa pulang dari Jepang. Pipa aja saya bawa pulang. Kenapa? Pipanya itu pipa gas yang tahan gempa. Jadi sangat aman. Nah, tanggal 23 April 2011 jadinya kayak begini. Kebakaran benar. Habis. Itu kebetulan ada mantan direktur saya, Mister Satu dari Jepang, yang istilahnya investigasi lah, kenapa kok bisa terbakar dan sebagainya. Jadi kayak begitu, saudara. Secara manusia, secara daging, lemes, tahu lemes. Ya. Sekarang saya dari Jawa, jadi logatnya Jawanya itu kayak nggak berdaya. Tuhan ada, Tuhan ada. Saya tahu Tuhan ada. Waktu itu berseru, Tuhan, tolong ya Tuhan ya, jangan sampai ada yang mati. Karena kalau tangki gas saya meledak, saudara, mungkin radius 100 meter itu habis manusianya. Karena ada tangki besar-besar 500 kilo itu ada 5, yang 2 ton ada 1. Itu ada fotonya. Kalau nah ini, jangan ada yang mati Tuhan. Tuhan jawab. Yang kedua, jangan sampai tangkinya meledak Tuhan. Kalau meledak habis ini sekitar. Tuhan jawab. Lebih-lebih saya berdoa, Tuhan, hati saya, pikiran saya biar jernih, jangan murtad Tuhan, biar tetap menyembah Engkau. Satu patah pun saya nggak ada minta bantuan sama manusia. Saya tahu firman Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Saya dapat waktu itu firman Tuhan di Mazmur 121 ayat kedua, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Di bahasa Indonesia ditulis pertolonganku ialah dari Tuhan. Bahasa Inggrisnya, my help come from the Lord Jesus Christ. Itu terus berkata, Tuhan, pertolongan itu datang karena Yesus ini pribadi, satu pribadi, dia datang nolong saya, nolong istri saya. Anak-anak kita kasih tahu, doain papi mami di pabriknya kebakaran. Rupanya mereka cerita, cicinya ngomong sama adiknya, Dek, pabriknya kebakaran, mulai besok mungkin kita udah gak bisa makan di restoran kan Dek? Betul saudara, betul, besoknya gak bisa makan. Tapi karena Tuhan tetap makan dan tetap hidup. Ini pertolongan yang luar biasa saudara, dan tidak pernah kepikir. Tuhan tolong dengan caranya yang ajaib. Kalau teman-teman di dunia bisnis, sesama showroom mungkin sikut-sikutan, di sini enggak ya, di luar kompetitor kan. Kalau bisa tak makan, enggak. Kompetitor ini yang nolong saya salah satu, karena produknya ada di situ. Dia punya mesin tidur, Pak Arif tak kirim mesinnya.
Terus saya dipinjemin gudang di Balaraja, kira-kira 3.000 meter. Tuhan kirim uang dengan cara yang ajaib, nggak pinjam sama bank, saudara. Dia kirim orang itu, suami istri bisa manggil gini, Arif pilih ke sini, saya mau ngomong. Ini ada uang, kamu pakai kan? Kita kan kedengarannya kadang-kadang bisa salah kuping. Jadi saya tanya 3 kali, mau dipinjemin? Iya. Tak pikir kan maaf ini di Jakarta, tapi nggak di sini. Di luar sana banyak bahasa basi, saudara. Hidup itu bahasa basi. Jadi saya pikir bahasa basi. Tapi setelah ngomong 3 kali serius dia. Sampai pulang pun dia bilang, oh, jangan pulang dulu. Kalau enggak aku nggak tenang aja. Bayangin, orang punya duit sendiri, megang duitnya sendiri nggak tenang. Mau diserahin ke kita. Singkat cerita dipinjemin ke kita. Sampai kurang lebih 1 bulan 10 hari kita bisa produksi kembali, kita bisa supply ke football, kita bisa supply ke bengkel-bengkel Nissan. Semua karena anugerah Tuhan. Luar biasa. Bukan sampai di sana, saudara. Pemulihan demi pemulihan. Not me, bukan gue. Jadi saya nggak ada apa-apanya. Yesus ini yang luar biasa. Nggak kelihatan, makanya saya bilang hadirat Tuhan ada di sini. Dia ada di mana-mana. Nah, ayo kita jadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Sungguh-sungguh kita, sungguh-sungguh bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita luar biasa. Orang banyak yang tanya loh sama saya. Jangan-jangan Arif berdosa apa? Zina apa? No. Enggak. Saya sudah diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Dan posisi saya orang benar. Jalan saya benar. Orang benar, orang yang dibenarkan, yang bisa dosa, bisa. Tapi saya nggak pilih jalan itu. Nah, ini Tuhan kita yang hidup itu. Makanya disebut juru selamat. Bukan menyelamatkan dari dosa-dosa saja. Seluruh kehidupan kita Dia tebus. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kenapa? Manusia terbatas. Dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan ruang. Tuhan, Bapa kita, Maha Kuasa itu nggak dibatasi sama dimensi ini. Makanya jadi teguh semua. Kita begitu teguh. Kalau berdiri tegak itu udah tenang. Kenapa? Peperangannya sudah dimenangkan sama Tuhan Yesus. Jadi saya berdiri, kalau ketemu orang, tadi ada teman kita yang cerita, showroom mobil, oh saingannya ada yang besar, jangan takut, biarpun besar gak apa-apa, kita ada yang lebih besar. Loh, Yesus kita besar. Saya ceritain, bisnis ini ketemunya bukan hanya besar, multinational company, ya kita berjalan sesuai ini. Tapi nanti Tuhan bisa belokin ke kita, nyari Arif itu terjadi. Nanti saya akan saksikan yang berikutnya. Agreementnya minggu ini baru ditandatangani tadi. Suatu perusahaan besar yang mempunyai jaringan toko lebih dari 10.000 nunjuk kita. Siapa Arif? Kan nunjuk orang yang gede semua loh. Tapi Tuhan punya acara. Sayang setia pada kita. Sayangnya luar biasa sampai mati di kayu salib. Itu tanda bukti sayang sama setiap manusia. Bukan kita aja sebetulnya, setiap manusia. Dia sayang betul, ditunjukin sayang. Dengan memberikan nyawanya supaya setiap orang yang percaya memperoleh kehidupan yang berlimpah-limpah, penuh sukacita, damai sejahtera, kemuliaan dan sebagainya.